slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, channel Kembali Putih, yang mengekstrak semua masalah menjadi alternatif solusi. Oke, assalamualaikum Ustadz Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ustadz, dari kesibukan Ustadz yang akhirnya bisa Allah hadirkan lagi kemari ya Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Bidakmatillah. Alhamdulillah. Ini Ustadz untuk episode sekarang nih, saya agak kegelitik masalah ya yang sering terjadi lah di antara kita lah Ustadz. Ya. Mungkin sebelum masuk ke inti masalahnya, coba saya mau minta penjelasan mengenai riba Ustadz. Riba. Nah, riba itu apa? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mengupas tentang masalah kali ini yang memang mungkin zaman sekarang kita ini nggak bisa terlepas dari yang namanya riba. Kita nyimpen duit di dalam bank, kemudian sekarang juga kita nggak bisa terlepas daripada uang elektrik, e-money, yang mana itu semua berasal dari tempat-tempat yang memang terdapat di dalamnya unsur-unsur riba. Di dalam hadis Nabi SAW menyatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Melaknat Rasul SAW orang yang memakan harta riba. Wa mu'akkilahu, dan juga orang yang memberikan riba tersebut. Wa katibahu, dan orang yang mencatat riba itu. Wa syahidihi, dan juga orang-orang yang menjadi saksi atas terjadinya proses riba tersebut. Nah, ini sama seperti minum khamar, artinya banyak orang yang terserempet dengan dosa-dosa karena melakukan riba itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk menghindari hal tersebut yang memang sudah menjadi satu ketentuan bahwasanya dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hal ini banyak ulama-ulama yang memberikan suatu keluasan, artinya tidak terlalu membatasi hal tersebut. Kita boleh meminjam uang dari tempat-tempat yang memang dikatakan menjadi sumber riba, namun tidak menjadi konsumsi untuk diri kita, ini diperbolehkan. Kemudian beberapa daripada ulama juga menyatakan bahwasanya kita boleh menggunakan uang-uang yang terdapat di tempat tersebut, namun untuk usaha kita, bukan untuk konsumsi kita. Adapun yang menjadi satu hal yang mutlak menjadi satu hal riba adalah orang-orang yang memberikan pinjaman dengan catatan harus mengembalikan uang tersebut melebihi daripada uang yang dipinjam. Ini kan banyak terjadi, ya, yang keliling-keliling, serumah-rumah, orang-orang susah, kemudian memberikan suatu harapan. Padahal itu bukan harapan, tapi itu adalah suatu hal yang bisa menjadikan dia makin tersungkur dan dia makin terjatuh di dalam lubang kemaksiatan. Maka riba tersebut dijelaskan oleh para ulama bahwasanya riba adalah definisinya adalah ziyadah, kelebihan. Artinya di dalam kita memberikan satu pinjaman uang harus mengembalikan melebihi daripada batas uang yang dipinjam. Ini riba. Sedangkan dalam hal ini banyak prakteknya terjadi, apalagi sekarang kita mau beli barang harus kredit. Nah, itu juga ada di dalamnya praktek-praktek yang disebut dengan riba. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kata Allah, orang-orang yang memakan harta riba itu mereka tidak akan berdiri, melainkan mereka berdiri seperti orang yang sedang kesetanan. Alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, artinya lagi kerasukan setan.
Jadi orang yang memakan harta riba itu dia berdiri, dia bangun, dia menjalankan aktivitas itu seperti setan yang sedang merasuki ke dalam dirinya. Wah. Dzalika bi annahum qalu, kata Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu sama seperti riba. Padahal jual beli itu bukanlah suatu hal yang riba. Kalau jual beli itu kita punya uang, kita membeli suatu barang, dan barangnya pun kita membeli sesuai dengan harganya. Ini bukan riba. Yang jelas riba itu adalah kita memberikan uang, meminjamkan uang, kemudian kita harus mengembalikan lebih daripada uang yang kita pinjamkan. Ini riba. Dan ini banyak terjadi di dalam praktek-praktek kehidupan kita, seperti kita membeli motor, membeli kendaraan, membeli rumah. Kalau kita hitung bahwasanya pembelian kita dengan harga yang sudah menjadi harga dasar itu pasti akan melebihi daripada harga dasar itu. Nah, itu yang dikatakan riba. Maka dalam hal ini sebenarnya bisa kita mencari satu solusi. Apa? Solusinya ini solusi untuk para remaja pasutri yang baru menikah, ingin beli rumah, beli mobil, beli motor, namun nggak punya uang cash, saya harus beli kredit. Bagaimana caranya? Kalau kita mau melakukan hal tersebut, maka kita hitung berapa dari mulai kita bayar uang muka, kemudian kita kalikan berapa uang cicilan yang kita bayar, maka rumah dan mobil tersebut kita beli dengan harga total kita bayar. Ya, jadi menghindari daripada praktek riba yang sudah dijelaskan oleh Nabi. Belinya harganya misalkan motor 20 juta, tapi karena kita nyicil kredit bayarnya jadi 26 juta. Nah, 6 jutanya ini riba. Maka ketika ada akad antara seorang pembeli motor dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki dana untuk nangin ini duit, maka bisa kita menjalani akad atau menjalin akad dengan salesnya atau pegawainya. Saya beli motor bukan dengan harga yang tertera, tapi saya beli motor dengan harga yang sudah saya bayarkan selama beberapa tahun yang akan datang. Berarti di global semuanya? Iya. Nah, itu cara kita untuk menghindarkan riba, karena memang sekarang kita nggak bisa terlepas dari hal tersebut. Maka minimal kita meminimalisasi, mengurangi hal tersebut. Karena riba ini adalah satu hal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang melakukan riba itu maka sama saja dia sedang berperang dengan Allah. Waduh. Wa dharu ma baqiya minar riba fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah, kata Allah. Maka kalau dia belum bisa meninggalkan riba, maka izinkanlah dia sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perang sama Allah tuh ya kita perang seakan-akan kita lagi nggak perang, tahu-tahu jatuh usaha kita, tahu-tahu kita miskin, tahu-tahu harta kita habis. Berperang dengan Allah itu seperti itu. Ya, jadi ini hal-hal yang harus kita hati-hati dalam menjalankan kehidupan kita. Apalagi kita punya anak, istri, jangan sampai kita kasih makan dengan uang-uang yang bersifat riba. Maka cukup gaji kita. Bagaimana Ustadz kalau misalkan kita kerjanya di satu tempat yang memang uangnya tersebut hasilnya dari riba? Kalau bisa ditinggalkan silakan. Tapi kalau nggak bisa ditinggalkan, maka diminimalisasi. Bahwasanya kita bekerja di situ, kita punya gaji, itu gaji kita adalah jasa kita, hasil keringat kita. Mudah-mudahan Allah ampunin apa yang kita kerjakan. Itu. Iya, Ustadz. Ini saya agak kegelitik yang sebelumnya nih, Ustadz. Jadi kalau udah telanjur akadnya belum dibenahin nih, karena udah sempat terjadi gitu loh, itu gimana, Ustadz? Kalau belum sempat dia ada batu, udah terlanjur mengerjakan hal tersebut, maka diniatkan dalam hati, artinya saya beli motor bukan dengan harga OTR, tapi dengan harga yang saya bayarkan kepada pihak yang menyediakan dana untuk membeli motor saya. Kadang kan sekarang orang beli motor bayarnya nggak ke showroom, tapi showroom itu diberikan dana talangan oleh perusahaan-perusahaan yang memberikan talangan kepada kita, dan kita bayar kepada perusahaan tersebut. Siap. Oke, agak pelik juga ya Mas riba nih ya. Sekarang gini, Ustadz. Kalau ada situasi yang
ya katakanlah situasi ini harus memilih. Ya. Kalau nggak minjem, bingung dia untuk ngelewatin hari itu gimana? Ya. Atau untuk support pembiayaan usahanya dia, Ya. kolaps deh. Tapi kalau minjem ya cuman ada ini aja jalurnya. Nah ini gimana nih Ustaz? Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal bahwasanya ada beberapa ulama kontemporer, ulama-ulama modern yang membolehkan kita untuk meminjam uang melalui perusahaan atau melalui tempat yang memang menyediakan dana untuk kita memulai usaha kita atau meneruskan usaha kita. Ini diperbolehkan oleh ulama tersebut, bahwasanya sifatnya bukanlah untuk kita konsumsi, artinya bukan uang yang kita pinjam itu bukan uang konsumtif, tapi untuk menjalani usaha kita. Nah, kalau untuk menjalani usaha kan ada usahanya ketahuan, mungkin ada labanya di setiap bulannya, yang mana dengan labanya itu dia bisa membayar daripada cicilan uang yang dia pinjam. Nah, ini diperbolehkan. Oke. Memiliki satu keluasan, ya seperti yang sudah kita bahas kemarin, dalam keadaan darurat, dalam kaidah usul fiqh, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, namun dalam tanda kutip tidak berlebihan. Kalau sekarang kan orang kan minjem uang di tempat tersebut dengan catatan bukan hanya untuk usaha tapi untuk konsumsi dia pribadi. Nah, kalau untuk konsumsi dia pribadi dia tidak punya usaha, bagaimana dia bisa mengembalikan? Betul. Nah, itu maka menyulitkan diri dia, membahayakan diri dia, dan juga menjadikan harta yang dia pakai itu adalah harta yang haram. Nah, itu. Jadi hindari hal tersebut. Kalau untuk usaha, it's okay. Nggak boleh dilakukan, namun dalam catatan tidak berlebihan. Hanya sebatas untuk menjalani usaha itu sendiri. Walaupun hasil usahanya nanti buat konsumsi juga keluarganya. Oh iya, namun kan minimal kita punya dana untuk mengembalikan. Iya. Nggak melek-melek emang buat dikonsumsi gitu ya. Iya. Diputar dulu lah ya. Iya, betul. Tapi kalau ada pilihannya minjem atau jual sebagian aset, lebih mendingan jual dulu ya. Menghindari ini maksudnya. Lebih baik seperti itu. Ada pasti keberkahannya berbeda. Keberkahan yang kita dapat tuh berbeda. Mungkin kita bertemu dengan para pengusaha-pengusaha yang memang mereka menghindarkan daripada pinjaman-pinjaman di tempat-tempat tersebut. Maka pasti mereka akan mengalami efek, artinya ada punya efeknya itu yang luar biasa yang dia rasakan. Dibandingkan dengan meminjam daripada tempat-tempat yang ya uangnya pun pastinya itu dari hasil riba. Karena kita menaruh duit di satu tempat, nggak mungkin duit kita itu diam begitu aja. Wow, di sana pasti. Pindah tempat, entah itu ada yang buat dia untuk usahanya halal, untuk usahanya haram, begitu pun yang membayar dari hasil usaha yang haram, kemudian kita ambil dari tempat itu. Nah, ini kan bisa menjadikan hal tersebut ya menghilangkan keberkahan dalam harta kita. Sedikit. Jadi kalau memang riba ini memang ini duit ketemu duit ya, tanpa ada sektoril dalam yang ada barang gitu loh ya. Beda sama jual beli ya. Memang tadi agak kepelintir juga tuh, maksudnya kan kalau kita jual barang pasti kita harga dasar misalkan 10, kita jual 12 buat jadi margin tuh duanya tuh. Nah dia pasti ngambil kias itu. Ya gue kasih lu 10, keuntungannya 12, tapi barangnya gitu kan, ini riba jadinya. Riba. Ya seperti halnya sekarang, karena kan orang meminjamkan uang itu sekarang nggak ada yang mau tanpa manfaat. Siapa sekarang orang yang minjemin uang tanpa manfaat? Pasti lu mau balikin gue berapa? Lu mau kasih gue lebih berapa? Nah ini yang harus dihindarkan. Kalau memang kita punya harta, kita mau mendapatkan kelebihan dari harta kita, kita tidak boleh menentukan. Ini saya kasih pinjam, tapi balikinnya sekian ya, ini riba jatuhnya. Tapi saya kasih pinjam, yang dipinjemin ya tahu diri lah biasanya. Nanti saya lebihkan beberapa, namun tidak dalam ketentuan, maka ini bukan termasuk riba. Hadiah ya? Hadiah. Karena apa? Karena tidak ditentukan sejak awal. Kalau ada penentuannya, baru di situ jatuhnya menjadi riba. Oh, ada deal di awal itu ya? Ada deal di awal, kemudian tertulis di atas kertas. Wah, ini sudah termasuk dalam hal riba. Berapa persen, 10%, 20% ditentukan di awal, ini riba.
Tapi kalau nggak ditentuin ya terserah berapa aja lah, yang penting saya mah bantuin aja. Mau dibalas apa enggak terserah, itu Oke. nggak masalah. Sedikit Snat, ini masalah uang lagi nih Sat. Riba udah jelas deh ya kayak gitu ya. Iya. Sekarang kalau kita punya katakanlah temen lah Stat, dia usahanya memang gelap deh, Iya. gelap. Ya ketahuan. Nggak ketahuan ya, pokoknya gelap tapi memang menjurus ke kiri. Ya. Nggak lah belok-belokan kiri pokoknya, jurang lagi. Udah, dia nggak minta lebih. Lu perlu berapa? Misalkan ya cepet deh. Ya udah gue klik cepet, balikin cepetnya apa-apa. Tapi kita udah tahu nih. Nah ini gimana nih? Iya. Kalau udah ketahuan sumbernya ya sama aja kita mau ngambil airnya udah ketahuan air Kotor. kita ambil. Ya sama aja. Waduh wae. Kotor juga. Sapi mawon kalau Iya. kata orang Jawa. Ini cuman buat nutup celah aja. Karena pasti ada sedikit celah nih. Wah ini nggak riba nih, tapi ya agak. Iya, kalau kita nggak tahu asal dananya, lah baksa. Kalau kita nggak tahu asal dananya. Tapi Iya. kalau kita tahu asal dananya, ya ini yang udah tahu kok diambil banget. Gitu. serba sulit ya. Maksudnya kalau kita nggak tahu, ya artinya kan bukan teman dekat ya kan. Iya. Karena kita teman dekat jadi tahu nih. Iya. Udah no hijab deh. Betul. Aduh, ini emang pelik juga ya. Lawannya Allah langsung ya. Iya. Tapi itu bisa tobat Ustaz. Oh, tentunya Allah kasih kesempatan. Ya, barang siapa yang sudah terlanjur dalam hal tersebut, maka kata Allah, falakum ru'usu amwalikum, kata Allah. Maka ente punya dana awal ente, uang pokok yang ente pinjemin itu milik ente, hak ente. Artinya nih, kita udah terlanjur minjemin riba atau kita meminjamkan kepada orang dengan ketentuan yang riba, kita baru tahu oh ada ayat tuh yang melarang kita riba. Gak apa-apa, kita ambil itu dana pokoknya saja. Uang pokoknya kita ambil dan sisanya kita ikhlaskan, itu gak apa-apa. Bagi orang yang meminjamkan uang. Kalau orang yang minjem, nah ini masalahnya ya nanti antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia bertobat dengan Allah, kemudian dia, ya Allah, saya kan lagi susah. Ya Allah, saya kan lagi kondisi ekonomi yang sulit. Mau nggak mau saya nyari yang haram. Yang halal aja susah dicari. Akhirnya ada yang haram aja susah sekarang kita nyari ya. Apalagi yang halal. Maka ya ini adalah satu ujian dalam hidup kita. Ini adalah satu ya babak kehidupan yang harus kita lewatin. Karena hidup itu ujian. Kita itu harus melewati ujian yang bertahap. Iya. Agak serius ya. Agak serius ya. Mereka masih masuk ke teknik ilmu nih. Tapi emang ya harus mulai nih saat maksudnya karena banyak berbenturan sama kehidupan kita sehari-hari di mana itu gitu. Makanya riba banyak keresahan juga teman-teman yang gue perlu usaha dan juga perlu modal kan. Iya. Agak di zaman sekarang lah, maksudnya untuk cuma-cuma tuh agak sulit. Bukannya nggak ada bro, tapi kan lo perlu lewatin barrier yang sangat panjang gitu loh sampai lo ada di level itu. Tapi buat teman-teman yang memang mungkin circle-nya yang nggak ada untuk supporting itu, ya dia akhirnya cari shortcut lah gitu. Ya yang udah pas lihat ini nih, pas udah tahu walaupun akadnya belum dibenahin ya kalau kata Ustaz Fani benahin dan niatin dah benahin gitu ketelanjuran. Kalau yang belum jangan dicoba. Kapok. Ya untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, jangan takut, janji Allah itu pasti. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Nggak mungkin Allah nggak jadikan kepada dirinya itu solusi atau jalan keluar. Yang penting kuncinya satu, takwa sama Allah. Takwanya ini yang berat ternyata. Karena definisi takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan. Kalau ini kita lakukan, insya Allah sesulit apapun masalah kita, itu pasti ada solusi dari Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dan Allah berikan rezeki dari jalur yang tiada dia duga-duga. Allahu Akbar. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, enggak tidur, enggak ngantuk. Maka kita perjuangan kita ini jangan sampai kita katakan oh saya ini sia-sia berjuang, saya ini sia-sia ibadah. Enggak. Allah itu mendengar doa kita, tinggal tunggu waktunya saja. Seperti itu. Sabar, emang menunggu itu hal yang sangat berat ya bro. Menunggu aja kan.
mau puasa belum bulan Ramadan, tapi pilihannya makan haram mau puasa lagi dah. Terus Ramadannya terus dah. Nanti kalau lagi begitu mah ya sabar. Ya udah, pokoknya untuk sekarang episode sekarang riba agak-agak serius, enak lah mulai. Tapi waktunya juga start kayaknya. Siap. Udah di akhir. Oke, sebelum gua tutup, biasa untuk teman-teman yang belum bro and sis yang belum ngeklik tombol subscribe and loncengnya, silakan diklik. Kalau yang udah ya udah tinggal lo tungguin aja pertemuan kita setiap hari Senin ya, Senin siang berarti ya. Oke lah. Untuk next berikutnya nanti lo tungguin terus deh. Oke ya. Sehat-sehat terus. Pokoknya setiap lo punya kesusahan, gua doain semoga cepat dapat yang keluar ya. Amin. Oke, kita udah pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate